Shalom Aleihim, salam damai dalam kasih Kristus, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Sekiranya Anda bersama dengan keluarga dan semua orang yang Anda cintai dalam keadaan sehat walafiat. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang peristiwa kematian Kristus. Kisah ini terangkat dari dalam Injil Markus pasal 15 ayat 33 hingga pada ayatnya yang ke-35. Ketika Yesus disalibkan, tepat pukul jam 12 siang, terjadi gelap gulita hingga jam 3 sore. Dan pada jam 3 sore itu, Yesus berseru dengan nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan orang-orang yang mendengarkan seruan itu berkata, ia sedang memanggil Elia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, kita akan bahas sekitar seruan Yesus. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Untuk ungkapan atau untuk seruan yang sama dalam Injil Matius pasal 27 ayat 45 dan 46, Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya sama, walaupun yang satu di Markus pakai Eloi dan di Matius pakai Eli. Ungkapan Matius ini hampir sama dengan kitab Mazmur pasal 22 ayatnya yang kedua. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam bahasa Ibrani yang dipakai oleh penulis Mazmur, kalau diartikan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, itu kalau diartikan dalam bahasa Ibrani, Eli, Eli, lama sabachthani. Nah, beda ya, kalau yang depannya itu sama ya, seperti yang ungkapan Yesus dalam kitab Injil Matius pasal 27 ayat 46. Nah, di kitab Mazmur 22 ayat 2 itu sama, yang depannya sama, Eli, Eli, lama, tapi belakangnya ini beda. Kalau di kitab Mazmur sabachthani, sementara kalau di kitab Matius sabachthani, sama seperti di Injil Markus sabachthani. Jadi Injil Matius dan Markus atau penulis kitab Injil ini terpengaruh dengan bahasa Aramaik sebagai bahasa yang dipakai masyarakat Yahudi pada zaman Yesus. Sementara kitab Mazmur itu memakai asli dialek dan bahasa Ibrani murni, sehingga ada terjadi perbedaan dalam ungkapan akhir itu ya. Eli, Eli, lama sabachthani. Sementara kalau di kitab-kitab Injil, Eli, Eli, lama sabachthani, atau Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Menarik di sini, Yesus yang kita percaya sebagai Tuhan berseru dengan merasa bahwa Allah telah meninggalkan dia. Loh, dia kan Tuhan. Kepada siapa dia berseru? Menarik kan Bapak Ibu? Yesus kan Tuhan. Tapi teriaknya Yesus dengan nyaring dalam pembacaan kita tadi. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oh, di sini mulai bergetar iman orang Kristen. Loh, terus Tuhan yang kita percaya ini siapa sebenarnya? Bukankah Yesus adalah Allah dan Tuhan? Kepada Allah siapa yang dia teriak gitu kan? Orang Kristen mulai diserang di situ tuh. Bayangkan disalib aja tuh. Ya, apalagi orang-orang para pembenci kekristenan itu menyerang kita di situ. Yesus saja itu disalib itu teriaknya, Allahku, Allahku. Itu sebagai bukti dia bukan Tuhan. Bapak Ibu, memang begitu. Sehingga orang Kristen yang tidak cukup ilmunya akhirnya tergoncang imannya. Ya benar juga ya. Kalau dia Tuhan, kenapa dia harus berseru Tuhan atau Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Bapak Ibu, ini menarik. Kita harus mulai pahami dari misi keselamatan Tuhan. Bagaimana Allah ingin menyelamatkan manusia. Jadi kita harus pahami dari konsep penyelamatan Allah. Ternyata sebelum Yesus berseru seperti itu, sudah banyak atau sudah ada nubuatan atau kitab yang sebelum Yesus, ratusan tahun sebelum Yesus datang, yang menubuatkan tentang peristiwa di mana Allah akan berinkarnasi. Artinya Allah akan hadir sebagai manusia atau datang dalam bentuk daging, hadir dan menjadi penyelamat bagi umat manusia atau bagi orang-orang yang percaya, bagi umat manusia, ya. Jadi itu sudah ada dalam nubuatan para nabi. Salah satunya yang tadi saya singgung, yaitu di kitab Mazmur pasal 22 ayatnya yang kedua. Di sana ada ungkapan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika aku berseru pada siang hari, engkau tidak menjawab aku, dan engkau pergi semakin jauh. Nah, itu ungkapan itu yang kok bisa sama persis seperti itu Yesus mengungkapkan hal yang sama. Kalau kita baca lagi dalam kitab Nabi Yesaya 53 ayatnya yang kelima, dia tertikam karena pemberontakan kita, dia diremukan karena pelanggaran kita, ganjaran untuk keselamatan kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Artinya ini udah dinubuatkan bahwa akan terjadi seperti itu. Ini sebuah misi keselamatan Allah yang komplit terjadi. Jadi Allah yang kita percaya sebagai Tritunggal itu bekerja sama dalam konsep keselamatan dan yang besar, yang penuh dengan kuasa, yang dalam rancangan keselamatan yang sangat luar biasa, yang sukar sekali kita ungkapkan dengan kata-kata. Jadi ini sesuatu yang memang sudah dirancangkan jauh-jauh hari oleh Tuhan atau oleh Allah sendiri, bahwa hal ini harus terjadi, sehingga hal itu dimungkinkan terjadi. Lebih jelas lagi kalau kita baca kitab Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap dirinya sebagai Allah, sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi telah mengosongkan dirinya. Kenosis itu ya, sering saya kutip ungkapan Rasul Paulus. Tetapi telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Itu Yesus itu. Jadi misi keselamatan yang Allah telah rancangkan. Sehingga mengapa kita dalam kekristenan percaya tentang Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, 3 pribadi dalam satu kealahan. Ketritunggalan Allah itu sangat nyata dalam proses penciptaan dunia. Jadi sejak mulanya itu ketritunggalan Allah ini sudah bekerja sama. Kita baca peristiwa Kejadian 1 ayat 1. Beresit bara Elohim et ha-syamaim we et ha-aretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada ayatnya yang kedua, ha-aretz tohu wa fohu we ruach Elohim merakepet al penei. Dan bumi belum berbentuk dan kosong, dan gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, kata tohu wa fohu itu mewakili, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia itu bumi belum berbentuk dan kosong dan gelap gulita. Nah, ini sudah 3 kata ya. Tapi kalau dalam bahasa asli Ibraninya, untuk Kejadian 1 pasal ayatnya yang Kejadian pasal 1 ayatnya yang kedua,
untuk 3 kata itu diwakili oleh satu kata, yaitu tohu wafohu. Jadi kalau tohu wafohu itu keadaan yang kacau balau. Kalau kita gambarkan seperti nelon yang kita biasa pakai pancing itu terlingkar, dan kita harus urai satu persatu dengan sangat teliti. Ya, kira-kira seperti itu. Weruak Elohim, dan roh Allah, yaitu ruak Elohim, merakepet alpene, melayang-layang di atas permukaan air. Pada ayatnya yang ketiga, bara Elohim, berfirmanlah Allah, jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini. Jadi ada firman di sana, bara Elohim, berfirmanlah Allah. Jadi ada ketritunggalan Allah ini sudah bekerja sama sejak awal, ya, penciptaan atau sejak awal kejadian dunia. Diperjelas lagi dalam Injil Yohanes 1 ayatnya yang pertama atau ayatnya yang ke-1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Arhe hologos, kai hologos, and proston theon, kai theos and hologos. Itu dalam bahasa Yunani. Kai theos and hologos. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, dan firman itu adalah Allah. Tapi kalau dalam bahasa Yunaninya aslinya, kai theos and hologos, dan Allah adalah firman. Nah, itu lebih tegas lagi. Jadi ini sudah ada sejak penciptaan. Jadi ketika Yesus, ya, berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ini sebenarnya Allah atau ketritunggalan Allah ini sedang bekerja sama untuk sebuah misi keselamatan yang besar untuk umat manusia. Seperti halnya mereka telah bekerja sama untuk dari sejak penciptaan dan terus sampai selama perjalanan pemilihan bangsa Israel, terus sampai kepada Yesus. Ketiga pribadi ini terus bekerja sama. Terus kenapa kita menyebut Bapa? Jangankan kita, orang Yahudi pun yang tidak percaya kepada Yesus menyebut Allah itu sebagai Bapa. Sehingga pada saat Yesus dihadiri, pada waktu-waktu tertentu dalam pelayanan Yesus, dia bilang, kita, Bapa kita ini Allah, kita bukan dilahirkan dari sinah, katanya gitu sama Yesus, untuk menentang pengajaran Yesus. Kalau kita baca kitab-kitab Injil, ada ungkapan seperti itu. Jadi orang-orang Yahudi pun mengakui Allah itu sebagai Bapa. Jadi sebuah konsep yang biasa. Jadi Bapa ini jangan disamakan seperti Bapa duniawi kita yang Bapa secara manusia. Ini sebuah konsep pandangan tentang bahwa sebuah nilai yang ditaruh kepada Allah, bahwa seorang Bapa itu sangat dihargai gitu. Jadi ini sebuah konsep pemahaman. Seperti kita menyebut begini, Ibu Pertiwi gitu ya. Kalau Ibu Pertiwi, kenapa nggak ada Bapak Pertiwi? Itu kan ungkapan, jadi kan tidak lucu gitu kalau kita bertanya. Kalau kita bilang Indonesia, tanah air beta, Ibu Pertiwi kita. Kalau kita tentara bilang Ibu Pertiwi memanggil, katanya gitu. Ibu Pertiwi, terus kita kenal, loh kapan Bapak Pertiwi memanggil kita? Atau kadang orang bilang kita menyebut Allah sebagai Bapa, loh terus siapa mamahnya gitu kira-kira. Ya tidak seperti itu. Ini sebuah ungkapan yang memang dipakai untuk sebuah penghargaan terhadap sesuatu yang dianggap sangat penting. Allah yang dianggap sangat besar bagi orang Yahudi atau bagi agama Yahudi. Allah itu dianggap sebagai Bapa karena Bapa itu sebuah ungkapan untuk penghargaan yang tinggi terhadap sesuatu yang diyakini gitu. Jadi sebuah konsep yang akhirnya dengan menyebut seperti itu, Allah yang begitu jauh itu dekat banget dengan mereka. Ini sebuah ungkapan. Tapi ketritunggalan Allah ini sudah bekerja sama. Jadi Allah sudah bekerja sama sejak mulanya. Jadi ketika Yesus berseru Eloi Eloi lama sabachthani, bukan berarti artinya berarti Allah yang kealahan Yesus itu menjadi berkurang. Memang pada saat Yesus disalibkan,
seperti ungkapan di dalam kitab Filipi 2 ayatnya yang ke-6 dan 7. Itu bukan sebagai milik, dia bahkan mengosongkan dirinya. Kealahannya itu bukan sebagai milik yang dipertahankan, bukan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan dan diperjuangkan, tapi dia telah mengosongkan demi keselamatan itu, mengosongkan dirinya dan menjadi seorang hamba dan sama seperti manusia untuk mati. Supaya apa? Misi keselamatan, rancangan besar keselamatan Allah ini terhadap manusia bisa terjadi. Lantas orang bilang, ketika Yesus disalib dan ketika Yesus mati, berarti Allah mati dong. Tunggu dulu. Pandangan kita tidak seperti itu, ya. Ketritunggalan Allah itu lengkap. Tidak hanya Yesus, tapi ada Roh Kudus atau ada Roh Allah, ada Bapa yang berkarya di sana. Jadi ini tidak akan habis. Kemanusiaan Yesus mati, tapi kealahan Allah tetap hidup dan terus bekerja sama untuk sebuah misi keselamatan yang tidak akan habis. Ini sesuatu yang sangat dalam dan harus dipahami. Jadi sebuah konsep yang memang kaya banget. Jadi ketika kita menjelaskan bagian ini, kadang itu kita kalau tidak memahami bagian ini, kita diserang dan kita bisa menjadi ragu. Jadi seolah-olah dengan mengatakan Eloi Eloi lama sabachthani, Allah kita itu yang kita percaya, Yesus kita itu lemah banget, atau Allah yang kita percaya itu lemah banget, kok ditinggalkan gitu. Enggak, bukan seperti itu. Bahwa ini sebuah misi keselamatan yang harus diselesaikan. Allah harus melewati itu untuk kita. Enggak ada ya. Saya belajar banyak sekali agama dan sebuah konsep bagaimana Allah menyelamatkan umatnya dalam konsep agama lain. Tidak ada seperti kekristenan yang Allahnya datang sendiri dan mengangkat atau langsung bersentuhan melakukan misi keselamatan itu, bahkan mengorbankan dirinya sendiri untuk manusia, hanya dalam kekristenan. Dan itu kita sangat berbahagia. Karena itu iman dan spiritual kita untuk menyebut Yesus itu, ketika kita percaya dengan sungguh kepada Yesus atau orang mengalami lahir baru dalam Kristus itu, dia memiliki tingkat spiritual yang dekat sekali dengan Tuhan. Jadi sangat dekat. Karena apa? Hal itu sudah terjadi sejak Yesus datang ke dunia ini, yaitu bahwa Allah benar-benar tidak lagi jauh, tapi langsung masuk dalam kehidupan kita, langsung bersentuhan, sehingga apapun tuh yang dalam hubungan spiritual kita dengan Tuhan itu, terutama dalam nama Yesus itu, kita menjadi sangat dekat. Karena ketika kita menyebut Yesus, Allah langsung menyatu dalam kehidupan kita. Karena dalam pribadi itulah Allah datang dalam rupa manusia itu. Tentunya sekarang Yesus bukan lagi seperti 2000 tahun yang lalu yang tergantung dan berteriak Eloi Eloi lama sabachthani seperti orang lemah. Misi keselamatan itu udah selesai. Misi keselamatan itu udah selesai, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu lagi Yesus meneriakan Eloi Eloi lama sabachthani. Udah selesai, dan kita udah dalam Yesus kita memperoleh keselamatan dan jalan menuju kepada pengampunan dosa. Keselamatan tersedia dalam Yesus. Jadi udah selesai. Dan sekarang Allah yang kita sembah, Allah Tritunggal kita itu dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang 3 pribadi tapi memiliki adalah Esa atau yang kita sebut Tritunggal. Memiliki 3 pribadi tapi mereka adalah tidak bisa terpisahkan dalam Tritunggal kita. Tritunggal bukan trilogi ya, ini Tritunggal. Tritunggal, jadi 3 dalam satu, sebuah konsep yang tidak bisa antara Yesus, Putra, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tidak bisa dipisahkan. Mereka terus akan bekerja sama sampai akhir dunia. Dari awal dunia diciptakan, ketika Yesus datang mereka terus bekerja sama, dan sampai pada akhirnya mereka adalah satu pribadi yang terus bekerja sama untuk keselamatan kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, kita sudah mendekat waktu-waktu di mana kita akan merenungkan tentang kematian Kristus. Kiranya penjelasan saya ini akan memberikan sebuah pengertian baru bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ketika memahami Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang merasa diri ditinggalkan oleh Allah,
tetapi terus berseru dan tergantung di sana demi keselamatan orang lain. Apa yang hendak kita petik dari peristiwa itu? Bahwa hal ini pun tidak sedikit orang Kristen alami ketika merasa sendiri dan ditinggalkan oleh Tuhan. Seolah-olah setiap doa kita itu terbentur di langit dan kembali gitu ya, dan tidak tembus kepada Allah gitu. Setiap doa-doa kita sepertinya pada waktu tertentu itu sepertinya Tuhan berdiam diri terhadap kita, sehingga apa yang kita alami itu kita teringat kepada apa seruan Yesus itu ya, Eloi Eloi lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Bahwa perasaan ditinggalkan oleh Tuhan itu pun pernah dirasakan oleh Yesus ya. Tetapi sebenarnya Tuhan tidak meninggalkan. Justru melalui situasi seperti itu, keselamatan itu sangat mungkin terjadi bagi kita, atau ada maksud besar di balik perasaan ditinggalkan itu. Jadi kalau ketika kita merasa diri kita dalam kondisi tertentu terjepit dan setiap doa kita itu sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan dan kita merasa ditinggalkan Tuhan, tetap terus berharap kepada Tuhan. Jangan, walaupun kita merasa seperti ditinggalkan, sebenarnya ada maksud Tuhan. Pada saat situasi seperti itu, ingat sama Yesus, ada maksud keselamatan setelah itu. Ada rancangan Tuhan di balik perasaan kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan itu. Bahwa ada rancangan besar yang Tuhan telah sediakan di depan sana. Karena itu jangan kita menyerah. Kita harus terus tetap tergantung di sana bersama dengan Kristus ya. Kristus setelah meneriaki Eloi Eloi lama sabachthani, setelah itu dia turun dari salib, enggak, dia tetap tergantung di sana. Artinya penderitaan dia tempuh sampai selesai. Jadi ketika kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan, Bapak Ibu, tetap tergantunglah di sana dan tetap berharaplah kepada Tuhan gitu ya. Percaya saja, setelah situasi yang kita merasa kita ditinggalkan oleh Tuhan itu, ada hal yang besar di depan yang akan kita jumpai yang nanti buat kita terharu. Luar biasa banget, puji Tuhan gitu. Oh Tuhan, ampuni saya, aduh Tuhan kenapa? Jadi kalau kita merasa ditinggalkan, jangan kita langsung buru-buru menghakimi Tuhan, menghajar Tuhan, menghujat Tuhan, jangan. Kita ungkapkan saja, Tuhan, kenapa sih saya merasa saya tuh seperti ditinggalkan sendiri? Tapi setelah itu Tuhan, saya percaya Yesus pun pernah mengalami hal itu. Di depan ada keselamatan. Karena itu saya juga percaya, walaupun saya rasa ditinggalkan, saya percaya Tuhan, di depan itu ada keselamatan. Ada hal yang besar yang Tuhan sediakan. Apakah Bapak Ibu sedang mengalami hal seperti itu sekarang ini? Percaya saja, Tuhan akan berbuat lebih besar, lebih dahsyat, dan akan Anda terheran-heran dengan keselamatan, dengan mujizat-mujizat yang Tuhan akan sediakan dari perasaan-perasaan kita yang merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Sebenarnya Tuhan sedang menyediakan hadiah, mujizat yang besar atau karunia yang besar di depan kita. Percaya saja. Tuhan Yesus memberkati. Terpuji nama Yesus selama-lamanya. Amin.